Usai menggelar sidang isbat, pemerintah tetapkan Idul Adha 1445 Hijriah pada hari Senin 17 Juni 2024. Hasil ini disampaikan usai pemerintah melalui Kementerian Agama menggelar sidang isbat di Jakarta. Penetapan Idul Adha ini berdasarkan hasil hisab dan Rukyatul Hilal di 114 titik lokasi di Indonesia. Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah jatuh pada hari Senin 17 Juni 2024. Satu Zulhijjah tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 Masehi. Dan insya Allah Hari Raya Idul Adha jatuh pada Senin tanggal 17 Juni 2024. Sementara itu, penetapan 1 Zulhijjah oleh pemerintah Arab Saudi juga menjadi batas waktu terakhir bagi jemaah non-visa haji untuk berada di Mekah. Jelang puncak haji di Ar-Musna, aparat keamanan pemerintah Arab Saudi semakin gencar menyisir hotel di kawasan kota Mekah. Kemenak juga mengimbau bagi jemaah agar segera meninggalkan kota Mekah, di mana jemaah yang melanggar akan diberi sanksi tegas, yakni denda 10 hingga 50 rial, deportasi, cekal selama 10 tahun, dan penjara 6 bulan. Jemaah non-visa haji bisa masuk ke kota Mekah pada 15 Zulhijjah atau sekitar 21 Juni, dan ibadah umroh akan dibuka kembali pada 1 Muharram atau sekitar 6 Juli 2024. Ataupun pada saat waktunya umroh ya masih bisa umroh, tapi juga mereka sudah menegaskan mulai tanggal 6 ya harus meninggalkan Makkah, gitu kan? Harus mulai tinggalkan Makkah. Jadi di satu sisi mereka visanya terbuka, di sisi yang lain ada aturan loh yang harus Anda patuhi. Nah, ini tolong kita jaga sama-sama. Saudara, sambil menunggu waktu pelaksanaan puncak haji, jemaah haji berkunjung ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini merupakan bagian dari Arafah dan sering digunakan jemaah haji sebagai tempat berdoa saat melaksanakan wukuf di Arafah. Dan berikut adalah liputan selengkapnya oleh jurnalis Kompas TV Pradaris Lesmana dan Yasir Nenek Ama dari Arafah. Waktu yang mustajab untuk melakukan doa di Arafah ini adalah ba'da asar hingga menjelang maghrib. Nah, umat Islam diharapkan untuk banyak-banyak berdoa, memanjatkan permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuaca panas siang hari di Arafah tak menyurutkan niat jemaah haji berkunjung ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah adalah tempat di mana Nabi Adam dan Hawa bertemu. Jabal Rahmah yang merupakan bagian dari Arafah menjadi salah satu tempat untuk pelaksanaan wukuf nanti. Tak sedikit jemaah haji yang berdoa di Jabal Rahmah untuk pelaksanaan puncak haji saat wukuf di Arafah. Sebab Jabal Rahmah diyakini sebagai salah satu tempat mustajab untuk berdoa. Tempat mustajab berdoa pada tanggal 9 Zulhijjah ketika jamaah haji wukuf di Jabal Rahmah ataupun di Arafah ini. Jadi tempat mustajab berdoa itu bukan hanya di Jabal Rahmah, tetapi seluruh kawasan Arafah itu adalah tempat mustajab untuk berdoa, terlebih-lebih ketika pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah. Tak hanya menjadi salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa, namun jemaah juga harus tahu kapan waktu yang mustajab untuk berdoa. Berkunjung ke Jabal Rahmah membuat para jemaah tahu bagaimana kondisi saat puncak haji nanti, yaitu pelaksanaan wukuf di Arafah, termasuk penyesuaian cuaca yang saat ini mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Tadi itu cuacanya cukup panas ya, sekitar 41 derajat. Nanti mudah-mudahan saat wukuf semua sehat, jadi kita bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik sampai selesai. Salah satu rangkaian puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah.
jemaah haji akan berdiam diri dan berdoa di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai waktu zuhur hingga menjelang waktu maghrib. Pradaris Lesmana, Yasir Nene Ama, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Jelang puncak haji, pemerintah Arab Saudi menggelar simulasi pengamanan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sementara, petugas haji Indonesia bertemu dengan pihak Masyarik dan Maktab untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi. Simulasi pengamanan Armusna terlihat di kota Mekah, Arab Saudi. Helikopter berputar di atas wilayah Shisha yang berdekatan dengan tenda Mina. Selain itu, jalan King Fahd yang menjadi akses menuju Mina ditutup. Deretan mobil polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran berjejer di depan terowongan. Sementara, petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia bertemu dengan pihak Masyarik dan Maktab untuk memperkuat koordinasi saat Armusna. Wukuf di Arafah sendiri digelar pada tanggal 15 Juni 2024. Penetapan itu berdasarkan pantauan hilal yang terlihat pada 6 Juni kemarin, sehingga 1 Zulhijjah jatuh pada 7 Juni di Arab Saudi. Ya, saya kira pemerintah Arab Saudi sudah mengeluarkan keputusan bahwa tanggal 7 ini awal bulan Zulhijjah ya. Nah, dari keputusan tersebut kita bisa memastikan bahwa insya Allah pelaksanaan puncak haji yaitu wukuf di Arafah akan dilaksanakan di tanggal 15 Juni atau 9 Zulhijjah ya. Saya kira ini menetapkan apa yang sudah kita rencanakan di awal. Artinya tidak ada perubahan kaitan dengan pelaksanaan wukuf jamaah haji di tanggal 15 Juni. Penyelenggara haji khusus menyiapkan sejumlah langkah antisipasi jika smart card jemaah haji hilang atau rusak pada saat ibadah haji di Tanah Suci. Imbauan terus disampaikan kepada jemaah agar menjaga smart card agar tidak rusak atau hilang. Ada beberapa antisipasi yang dilakukan, diantaranya mendokumentasikan kembali smart card dan disimpan di dalam bentuk file. Direktur Patuna Travel, Syam Resviadi, mengatakan informasi awal jika kartu hilang atau rusak maka bisa diproses di maktabnya masing-masing. Namun, hal ini masih harus dipastikan aturannya. Itu bisa dilakukan reprint, semoga bisa dilakukan reprint di maktabnya yang di mana mereka berada, bisa dilakukan untuk di-print ulang. Apabila memang itu pun tidak, sesungguhnya sebaiknya untuk sampai mengantisipasi adanya kehilangan, mohon dipoto, disimpan fotonya di kamera masing-masing, atau kalau seandainya itu dilakukan oleh sebuah travel, ya dikumpulkan grup masing-masing per bisnya agar tour leadernya bisa punya file sendiri, dan apabila terjadi salah satu dari anggota jemaahnya di dalam bis tersebut kehilangan, masih punya file foto atau PDF. Seekor sapi dengan bobot 1 ton lebih milik peternak asal Kabupaten Subang, Jawa Barat resmi dibeli oleh Presiden Joko Widodo. Inilah sapi raksasa milik peternak lokal dari kelompok Cinta Peternak atau KCP Farm, Kaso Malang, Subang, Jawa Barat yang dibeli Presiden Joko Widodo. Sapi jenis simental dengan nama Alien yang memiliki bobot 1 ton 20 kg ini rencananya akan dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Pemilik sapi mengaku kaget karena sapi peliharaannya kembali dibeli oleh Presiden Joko Widodo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak.